Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal-soal persiapan penilaian akhir semester 1 untuk mata pelajaran matematika peminatan kelas 12 SMA atau SMK. Di video sebelumnya, yang part 1, kita sudah membahas mengenai materi turunan fungsi trigonometri. Untuk video part 2 kali ini, kita akan membahas soal-soal persiapan penilaian akhir semester 1 mengenai bab aplikasi turunan trigonometri. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa, untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silakan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Kalau sudah, good, silakan adik-adik siapkan kertas dan ballpointnya setelah ini, karena selanjutnya akan kakak tayangkan 11 soal lanjutan yang akan kita bahas pada video kali ini. Silakan adik-adik pause dan kerjakan secara mandiri terlebih dahulu. Nanti jika menemui kesulitan ataupun tidak menemui kesulitan, silakan hasil pekerjaan kalian bisa dicocokkan dengan pembahasan pada video kali ini. Kalau sudah siap, good, kita lanjutkan. Berikut adalah soal-soalnya. Soal nomor 6, soal nomor 7, soal nomor 8, soal nomor 9, soal nomor 10, soal nomor 11, soal nomor 12, soal nomor 13, soal nomor 14, soal nomor 15, dan soal nomor 16. Oke, kalau sudah, berikut adalah video pembahasannya. Nomor 6, diketahui fungsi fx sama dengan cos 2x, tentukanlah nilai x supaya fungsi tersebut stasioner atau diam untuk x-nya lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat. Oke, untuk menyelesaikan soal nomor 6 ini, ya, yang ditanya adalah fungsi stasioner. Ya. Syarat fungsi stasioner adalah turunan pertama atau f aksen x sama dengan 0. Ya, ingat-ingat. Fungsi stasioner itu turunan pertama atau f aksen x sama dengan 0 syaratnya. Kalau fungsi naik, berarti f aksen x-nya itu lebih dari 0. Ya. Fungsi naik syaratnya turunan pertama fungsinya lebih dari 0. Kalau fungsi turun, berarti f aksen x-nya kurang dari 0. Atau turunan pertama fungsinya kurang dari 0. Itu syaratnya. Fungsi stasioner f aksen x sama dengan 0. Fungsi naik f aksen x lebih dari 0. Fungsi turun f aksen x kurang dari 0. Oke, sekarang karena soalnya pertanyaan adalah fungsi stasioner, ya, berarti kita pakai f aksen x sama dengan 0. Kita cari f aksennya dulu, ya, kita tuliskan fx sama dengan cos 2x. Maka f aksen x-nya sama dengan, ingat-ingat, konsep dasar turunan fungsi trigonometri, yaitu turunkan ke semua unsur-unsurnya. Nah, di sini unsurnya, unsur penyusunnya adalah cos dan 2x. Ada dua unsur, cos dan 2x, gambarnya gitu. Ya. Unsur yang pertama cos, kita turunkan terlebih dahulu. Turunan dari cos, ingat-ingat, turunan sin itu cos. Jangan kebalik ya. Turunan sin itu cos, berarti turunan cos itu min sin, ya, min sin. Karena cosnya adalah cos dari 2x, berarti sinnya pun sama, yaitu dari 2x. Nah, jadi turunan cos adalah min sin 2x. Nah, sekarang cosnya sudah diturunkan. Sekarang kita lanjutkan, cari turunan dari 2x-nya. Unsur yang kedua yaitu 2x. Turunannya adalah 2. Ya. Turunan dari 2x adalah 2. Kita kalikan 2. Kita sederhanakan. Min sin kali 2, hasilnya adalah min 2 sin 2x. Ini adalah bentuk f aksen x-nya. Nah, sekarang tinggal kita lanjutkan, kita substitusikan f aksen x ini nilainya ke dalam bentuk syaratnya ini, yaitu f aksen x sama dengan 0. Substitusikan ke sana. Nah, f aksen x-nya kita ganti dengan min 2 sin 2x. Min 2 sin 2x sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Min 2-nya pindah ke ruas kanan. Jadi sin 2x sama dengan 0 bagi min 2. 0 dibagi min 2 hasilnya adalah 0. Jadi sin 2x sama dengan 0. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, sin
2x sama dengan k adalah konstanta atau koefisien, di sini nilainya 0 ya. Maka kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan materi matematika peminatan kelas 11, yaitu materi persamaan trigonometri ya. Nah, untuk linknya ada di pojok kanan atas. Silahkan kalian pelajari kembali kalau yang lupa ya. Karena apa? Karena materi itu merupakan materi prasyarat untuk belajar mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Kalau kalian nggak paham mengenai persamaan trigonometri, otomatis kalian nggak bisa mengerjakan untuk soal-soal persamaan trigonometri. Oke, ini adalah bentuk persamaan trigonometri bentuk sinus ya, dimana bentuk sinus ya, ruas kirinya sin berarti ruas kanannya juga harus sin ya. Kalau bentuk kosinus, ruas kirinya cos berarti ruas kanannya juga harus dalam bentuk cos. Kalau bentuk tangan, ruas kirinya tan berarti ruas kanannya juga harus dalam bentuk tangan. Intinya ruas kiri dan ruas kanan harus sama bentuknya. Nah, ini kan belum sama, oleh karenanya kita samakan dulu. Berarti ruas kanannya yang 0 ini kita rubah dalam bentuk sin ya. Sin berapa yang nilainya 0? Sin berapa yang nilainya 0? Sin 0 ya. Jadi sin 2x sama dengan sin 0, karena sin 0 itu 0 ya. Nah, ini sudah dalam bentuk sin sama dengan sin. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai alfa kalau kedua ruas sudah sama. Alfa itu adalah yang tidak memuat variabel ya. Ini memuat variabel x, berarti alfanya yang ini yang nggak memuat variabel, yaitu 0. Jadi alfanya sama dengan 0. Nah, kemudian sinnya kita hiraukan aja ya, sin sama dengan sin ya. Ini hapus saja, dicoret saling membagi itu ya gampangannya. Berarti solusinya adalah 2x sama dengan ya. Solusi persamaan bentuk sinus, karena di sini 2x berarti sini 2x. 2x sama dengan 2x sama dengan ya. Kalau sini 3x ya berarti 3x sama dengan 3x sama dengan. Kalau 4x ya 4x sama dengan 4x sama dengan. Jadi terserah ini ya, tergantung di sininya. Oke, kita lanjutkan. Rumus persamaan bentuk sinus ada dua. Yang pertama adalah alfa plus k kali 360 derajat. Yang kedua adalah 180 min alfa plus k kali 360 derajat. Oke, kedua rumus sudah kita tuliskan. Sekarang tinggal kita substitusikan nilai alfanya. Alfanya sama dengan 0. Kita substitusikan ke sini ya. Ke kedua rumusnya. 2x sama dengan alfanya ganti 0. 0 ditambah k kali 360 derajat. Nah, yang ditanya di soal adalah nilai x-nya, bukan nilai 2x-nya. Berarti 2x-nya kita rubah supaya menjadi x. Diapakan? 2x diapakan supaya jadi x? Kan dibagi ya. Dibagi 2. Ruas kiri bagi 2 berarti ruas kanan juga ikut dibagi 2. Ya, bagi 2 semua biar adil. Bagi 2, bagi 2, bagi 2. 2x bagi 2 hasilnya adalah x sama dengan 0 dibagi 2 itu 0 tambah k tetap k kali 360 derajat dibagi 2 hasilnya 180 derajat. Nah, kemudian ini sudah bentuk paling sederhana, sudah bentuk x sama dengan. Nah, selanjutnya kalau sudah bentuk paling sederhana tinggal kita cek untuk nilai k sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Nanti ketemu nilai x yang memenuhi syarat itu berapa saja. Oke, kita cek terlebih dahulu untuk k sama dengan 0. Substitusikan ke sini, x sama dengan 0 ditambah k-nya ganti 0 ya, 0 kali 180 derajat sama dengan 0 ditambah 0 kali 180. 0 kali 180 kan hasilnya 0 ya. 0 tambah 0 itu 0. Nah, kita cek 0 apakah terletak di interval ini 0 sampai 180. Ingat-ingat di sini dilihat, ini pakai sama dengan ya, berarti batasnya ikut, 0-nya ikut, 180 ikut. 0 itu terletak di batas di sini. Oh, berarti dia masuk karena ini pakai sama dengan. Kalau tidak memakai sama dengan berarti dia nggak ikut. Karena ikut berarti dia memenuhi syarat interval ini. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi untuk k sama dengan 1. Setelah 0 k sama dengan 1. Maka x-nya sama dengan, substitusikan ke sini nilai k-nya sama dengan 1. 0 tambah k-nya ganti 1 kali 180 derajat. 1 kali 180 itu kan nilainya 180 ditambah 0. Jadi hasilnya 180 derajat. Apakah 180 derajat terletak di interval ini? Jawabannya iya, karena 180 itu batas atasnya ini ya. Ini pakai sama dengan, berarti ini ikut ya. Berarti dia memenuhi syarat terletak di sana. Apakah kita perlu lanjutkan ke k sama dengan 2? Nggak usah ya. Kenapa? Karena 180 itu batas atasnya. Sudah batas tertingginya. Kalau kita lanjutkan, ini pasti akan semakin besar ke bawah. 0, 180, kan semakin besar ke bawah.
Kalau kita lanjutkan ke K sama dengan 2, pasti akan lebih dari 180. Berarti otomatis nggak masuk di sini. Nah, jadi kita tidak usah buang-buang waktu, kita lanjutkan ke K sama dengan 2. Oke, jadi kita harus lihat situasinya ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke rumus yang kedua, yaitu 2x sama dengan 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Alfanya itu 0, substitusikan ke sini. 2x sama dengan 180 minus alfanya ganti 0 ditambah K kali 360 derajat. Kita lanjutkan ya. Sederhanakan 2x sama dengan 180 kurangi 0 itu nilainya 180 derajat tetap ditambah K kali 360 derajat. Nah, karena soalnya itu pertanyaannya adalah nilai X, ya berarti 2X-nya kita bagi. Supaya jadi X berarti bagi 2. Bagi 2, bagi 2, bagi 2. Ruas kiri bagi 2, ya ruas kanan bagi 2 supaya adil. Nah, 2X bagi 2 sini adalah X sama dengan 180 bagi 2, 90 derajat ditambah K kali 360. 360 bagi 2 adalah 180 derajat gitu. Ini sudah bentuk paling sederhana, sudah bentuk X sama dengan. Kalau sudah bentuk paling sederhana, kita cek untuk K sama dengan 0, nilainya nanti berapa. K sama dengan 0, substitusikan ke sini, langkahnya sama seperti tadi ya. Substitusikan ke sini, maka nilai X-nya sama dengan 90 derajat ditambah K-nya diganti 0 ya, kali 180 derajat. 0 kali 180 kan 0, 90 tambah 0, hasilnya 90 derajat. Tetap ya. Apakah 90 derajat terletak di interval ini 0 sampai 180? Jawabannya adalah iya, karena iya berarti dia memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat kita lanjutkan ke K yang berikutnya, yaitu K sama dengan 1. Setelah K sama dengan 0 itu K sama dengan 1. Maka substitusikan ke sini, X sama dengan 90 derajat ditambah K-nya ganti 1. Ya, 1 kali 180 derajat. 1 kali 180 itu 180 derajat. Ditambah 90 derajat. Hasilnya adalah 270 derajat. Seperti itu. Apakah 270 derajat terletak di interval ini 0 sampai 180 derajat? Jawabannya adalah tidak. Karena tidak memenuhi syarat, berarti untuk nilai X yang memenuhi syarat pertanyaan nomor 6 ini, untuk nilai X supaya fungsinya stasioner adalah yang memenuhi syarat saja, yaitu berapa saja ini sini? 0, 90 derajat dan 180 derajat. Itu 0, 90 derajat dan 180 derajat merupakan nilai X supaya fungsi tersebut stasioner atau diam. Oke, jawabannya adalah yang E, seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi video kali ini. Oke, intinya adik-adik harus paham betul mengenai materi persamaan trigonometri. Ya, untuk linknya tadi kakak berikan di pojok kanan atas ya. Silahkan kalian klik. Kalau yang masih kesulitan, kalian pelajari kembali untuk persamaan trigonometri. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 7. Diketahui fungsi fx sama dengan cos 2x untuk x-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 180 derajat. Tentukanlah interval fungsi naik dari fx. Nah, ini soalnya sama seperti soal nomor 6. Di mana soal nomor 6 tadi yang pertama kita disuruh menentukan titik stasioner, ya, fungsi stasioner. Sementara nomor 7 kita disuruh menentukan fungsi naik. Nah, fungsi naik itu syaratnya adalah turunan pertama, ya, f aksennya lebih dari 0. Nah, sementara tadi di nomor 6 kita sudah mulai melakukan perhitungan bahwasanya fx-nya cos 2x ya. Turunan pertamanya f aksen x-nya sama dengan min 2 sin 2x. Ini sudah kita hitung di nomor 6. Ya, tidak usah kita hitung lagi karena soalnya sama, ya. Titik stasionernya didapat untuk x sama dengan 0, 90 derajat dan 180 derajat di perhitungan nomor 6 tadi. Oke. Nah, ini didapat dari nomor 6. Nggak usah kita ulang lagi pembahasannya ya. Nah, maka untuk menentukan fungsi naik, langkahnya setelah ketemu stasionernya adalah kita gambar ya. Gambar ya. Tapi sebelum digambar ingat-ingat, fungsi naik ya syaratnya adalah f aksen x-nya lebih dari 0 atau bernilai positif karena lebih dari 0 ya, maka naik. Kalau f aksen x kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka fungsinya adalah fungsi turun. Ingat syaratnya, fungsi naik f aksen x lebih dari 0, fungsi turun f aksen x kurang dari 0. Oke, sekarang kita gambarkan diagram garisnya ya, di mana stasionernya kita tuliskan, yaitu batasnya
0 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat. Nah, gambarkan sebagai batas ya. 0 derajat itu stasioner, 90 derajat itu stasioner, 180 derajat itu stasioner. Kemudian setelah digambarkan seperti ini, gimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita uji titik ya, atau gunakan titik uji. Uji titiknya kita terserah mau pakai yang di daerah antara 0 sampai 90 boleh, yang 90 sampai 180 juga boleh, salah satu saja. Kita pakai yang ini, yang sudut istimewa saja ya, antara 0 sampai 90. Nah, kalau yang 90 sampai 180 kan susah karena bukan sudut istimewa ya. Kita pakai yang 0 sampai 90. Nah, kita contohnya pakai X-nya sama dengan 45 derajat saja ya. Mau 30 boleh nggak? Boleh. Pakai 60 boleh nggak? Boleh ya, terserah ya. Kita pakai yang X sama dengan 45, ambil seperti itu. Oke, kita cek untuk X sama dengan 45 derajat karena kita mau mencari fungsinya naik ya, fungsi naik atau turun itu syaratnya adalah apa? Turunan pertama nilainya lebih dari 0 atau kurang dari 0 kan gitu. Berarti kita cek untuk X sama dengan 45 disubstitusikan ke sini, ke turunan pertamanya, apakah nilainya hasilnya positif atau negatif kan gitu. Ya, nanti kalau positif berarti di daerah sini naik fungsinya. Kalau ketemunya bilangan negatif berarti fungsi di sini turun kan gitu. Harus kita cek. Nah, kita cek, kita masukkan atau substitusikan ke turunan pertamanya yaitu f aksen X. X sama dengan 45 ya, substitusikan ke f aksen X sama dengan min 2 sin 2X ini. Turunan pertamanya. Maka f aksen untuk 45 derajat, X-nya diganti 45 ya. F aksen untuk 45 derajat sama dengan min 2 sin 2 kali X-nya ganti 45 derajat. Sama dengan min 2 sin 2 kali 45 kan 90. Nah, sin 90 berapa? Sin 90 kan 1. Jadi min 2 kali 1. Min 2 kali 1 hasilnya adalah min 2. Min 2 adalah bilangan negatif ya. Negatif, karena bilangan negatif maka turunan pertamanya kan berarti artinya kurang dari 0. Karena negatif kan artinya kurang dari 0. Karena kurang dari 0 maka dia fungsi turun. Oh, berarti di daerah sini yang untuk X 45 derajat nilainya negatif, maka dia fungsinya turun, gambarnya turun ya. Turun nanti ya. Kemudian yang sebelah sini tidak usah kita cek ya. Kenapa? Karena sini fungsinya nomor 7 soalnya adalah dalam bentuk sinus dan kosinus ya. Kalau sin dan cos itu berlaku selang-seling ya. Kalau sini min sudah ketemu min daerah sini, berarti daerah sini adalah plus ya, selang-seling. Min plus dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau tan nggak berlaku selang-seling. Kalau misal penjumlahan, operasinya penjumlahan, cos 2x tambah cos 5x gitu, itu juga nggak berlaku selang-seling, harus dicek satu-satu. Karena ini cuma cos 2x dan sin 2x saja, tidak ada penjumlahannya, maka berlaku selang-seling. Oke, nah sekarang berarti di sini untuk 0 sampai 90 nilainya negatif atau kurang dari 0 turunannya, maka dia fungsi turun, gambarnya turun. Nah, fungsi turun. Kalau nilainya positif atau f aksen X-nya lebih dari 0, f aksen X-nya lebih dari 0, maka dia fungsi naik. Nah, berarti untuk nomor 7 yang ditanya adalah interval fungsi naik. Fungsi naik adalah berarti antara 0 sampai 180 ini. Nah, berarti nilai intervalnya yang memenuhi syarat adalah X lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Hati-hati, tidak pakai sama dengan. Kenapa? Karena 90 dan 180 adalah batasnya, nggak ikut ya. Batasnya di sini adalah stasioner, di sini diam, nggak naik nggak turun. Di sini pun sama, diam, nggak naik nggak turun. Jadi 90 dan 180 nggak ikut karena sebagai batas, jadi nggak usah pakai sama dengan. Kalau di pilihan jawaban ada yang nilainya sama, kemudian di sini ada sama dengan, ya jangan dipilih. Itu adalah jebakan ya. Jadi jawabannya berapa nomor 7? Jawabannya adalah yang E, seperti itu. 90 derajat, ya, X-nya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Itu adalah interval fungsi naik dari fx. Seperti itu, semoga ada yang dipaham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau masih belum paham, silahkan ulangi lagi video ini. Oke? Nomor 8, fungsi Y sama dengan 2 sin X. Untuk X-nya lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Akan mencapai maksimum di titik X sama dengan titik-titik. Oke,
Untuk soal nomor 8 ini yang ditanya adalah nilai maksimum. Ingat-ingat, nilai maksimum ya adalah jenis dari titik stasioner ya. Jenis stasioner itu adalah maksimum, minimum, dan belok ya. Ingat-ingat, syaratnya ya untuk jenis stasioner yang maksimum yaitu turunan keduanya ya. Ingat-ingat, nilai maksimum didapatkan jika nilai untuk turunan keduanya itu kurang dari 0. Nah, titik belok atau jenis stasionernya adalah nilai belok, maka jika turunan keduanya sama dengan 0. Kalau nilainya minimum, itu syaratnya turunan keduanya untuk x-nya itu lebih dari 0. Oke, maksimum berarti turunan keduanya kurang dari 0 ya. Minimum turunan kedua itu lebih dari 0, belok itu turunan kedua itu sama dengan 0. Itu menentukan jenis stasioner. Nah, berarti karena di sini adalah menentukan nilai maksimum, berarti kita perlu mencari turunan keduanya. Oke, kita cari fx sama dengan 2 sin e. Nah, berarti kita cari dulu untuk nilai turunan pertamanya. Ya, turunan pertamanya f aksen x sama dengan ya 2 sin x. Ini unsur-unsur penyusunnya adalah 2, sin, dan x. 2 karena koefisien atau konstanta dari sin, maka tidak usah kita turunkan. Tetap tuliskan 2. Nah, berarti unsur penyusunnya adalah sin dan x ya. Sin kita turunkan. Turunan dari sin adalah cos. Jadi cos karena sinnya x berarti cosnya juga dari x gitu. Sinnya sudah kita turunkan. Sekarang x-nya yang kita turunkan. Turunan dari x apa? Turunan x adalah 1 gitu. Sekarang kita sederhanakan. 2 kalikan 1 hasilnya adalah 2. 2 cos x seperti itu. Ini adalah turunan pertamanya. Kemudian turunan keduanya f double aksennya ya sama dengan ini kita turunkan lagi ya, turunkan sekali lagi akan didapat turunan keduanya 2 cos x ya. Tuliskan 2 karena unsur penyusunnya adalah 2 cos dan x. 2 tetap 2 ya. Cos turunannya adalah min sin. Karena cos dari x berarti min sinnya juga dari x. X-nya kita turunkan. Turunan dari x adalah 1. Berarti kita sederhanakan 2 kali min sin hasilnya min 2 sin kalikan 1 tetap min 2 sin ya. Karena ini dari x berarti min 2 sin dari x gitu. Oke, turunan keduanya sudah ada ini. Nah, berarti tinggal kita cek saja untuk setiap titiknya. Di sini titiknya dari 0, 90, 180, 270 dan 360 kita cek. Ya, kita cek untuk turunan keduanya nilainya berapa untuk x sama dengan 0. Apakah lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau sama dengan 0. Kita cek semua ya. X sama dengan 0, X sama dengan 90 derajat, X sama dengan 180 derajat, X sama dengan 270 derajat, dan X sama dengan 360 derajat. Turunan keduanya yaitu ya ini min 2 sin X. Berarti kalau turunan kedua untuk X-nya sama dengan 0, berarti X-nya kita ganti 0. Min 2 sin 0 ya. Sin 0 itu berapa? Sin 0 itu 0. Berarti min 2 kali 0. Min 2 kali 0 itu 0. 0 itu ini nilai dari turunan keduanya. Jika turunan kedua itu sama dengan 0, maka dia adalah nilai belok ya, belok. Gitu. Berarti bukan ya. Yang E bukan jawabannya. Kemudian untuk X sama dengan 90 derajat, turunan keduanya harus karena maksimum ya, berarti harus kurang dari 0 syaratnya. Apakah kurang dari 0? Nah, kita cek. Untuk X-nya 90 derajat, berarti F double aksen 90 derajat sama dengan min 2 sin X-nya ganti 90. Min 2 sin 90 derajat. Sin 90 itu berapa? 1 ya, berarti min 2 kali 1. Min 2 kali 1 itu min 2. Oh, min 2 itu ternyata negatif. Negatif itu kan artinya kurang dari 0. F aksen X-nya, F double aksen X-nya kurang dari 0 karena ini negatif, berarti kurang dari 0. Karena kurang dari 0 berarti dia maksimum. Maksimum berarti jawabannya adalah yang D ini. Nah, tapi kalau kurang mantap ya silakan bisa kalian cek lagi untuk yang X sama dengan 180 sampai 360. Kita cek untuk X sama dengan 180. Nah, turunan keduanya sama dengan ya, jawabannya yang D ya. Kita cek untuk 180 min 2 sin ya, min 2 sin X-nya ganti 180 ya. Sin 180 itu sama dengan kebalikan dari sin 0 berarti. Sin 0 kan 0. Sin 180 berarti min 0. Karena min 0 itu enggak ada berarti tetap tulis 0. Min 2 kali 0. Min 2 kali 0 itu 0. 0 itu
turunan keduanya nilainya. Karena sama dengan 0 berarti dia belok gitu ya. 270 kita cek turunan keduanya untuk x nya sama dengan 270, berarti min 2 sin 270, masukkan ke sini ya, substitusikan ke sini, min 2 sin 270 ya. Kalau kalian lupa nih ya, sini 0, sini 90 derajat, 180, 270. Ini nilainya kebalikannya ya, kembali lagi ke 360 ya. Sin 0 ya, maka nilainya 0. Sin 180 kebalikan dari sin 0, karena ini ya kebalikan, ya, berkebalikan. Nah, kalau cos 0 1 berarti cos 180 kebalikannya, yaitu min 1. Sin 91 berarti sin 270 itu min 1, kebalikannya ya. Sin 270 itu kebalikan dari sin 90. Jadi nilainya adalah min 1. Min 2 kali min 1 hasilnya adalah 2. 2 itu lebih dari 0. Turunan kedua lebih dari 0, maka dia minimum ya, karena lebih dari 0 itu minimum, berarti bukan. Hanya ditanya maksimum. Kemudian untuk x sama dengan 360 derajat, kita cek ya, sama dengan ya min 2 sin 360 derajat, x nya berarti 360 derajat. Sin 360 derajat itu sama aja sin 0 di sini ya, sin 0. Sin 0 itu 0, berarti min 2 kali 0. Min 2 kali 0 itu 0. Nah, turunan kedua itu sama dengan 0, berarti dia belok. Kan ketemu nilainya untuk x maksimum itu terletak pada x sama dengan 90 derajat. Jawabannya yang D. Jadi ketika sudah ketemu sampai di sini ya, nggak usah sebenarnya dilanjutkan ke bawah, nggak usah dilanjutkan ya, karena buang-buang waktu. Ini hanya untuk memantapkan kalian, apa iya betul seperti itu. Kalau kita cek satu-satu bisa ketemu nilai maksimumnya, bisa ya. Gitu aja, semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, silahkan ulangi lagi video kali ini. Oke? Fungsi fx sama dengan min 3 cos dari 2x min 30 derajat untuk x-nya lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari 180 derajat. Tentukanlah nilai maksimum dari fungsi fx. Oke, untuk nomor 9 ini, cara menyelesaikannya, ya kita tulis dulu soalnya ya, yaitu yang diketahui adalah fx sama dengan min 3 cos dari 2x min 30 derajat. Nah, pertanyaannya di sini adalah disuruh menentukan nilai maksimum. Ingat-ingat, maksimum, minimum, dan belok itu merupakan jenis stasioner ya, jenis stasioner. Oleh karenanya nomor 9 ini, kita untuk mencari ini, kita harus mencari dulu stasionernya. Nanti baru ditentukan jenisnya yang maksimum berapa nilainya. Seperti itu. Jadi, maksimum, minimum, dan belok itu adalah jenis stasioner. Oleh karenanya, kita langkahnya adalah menentukan nilai maksimumnya dengan mencari ya stasionernya terlebih dahulu. Nah, stasioner itu didapat jika syaratnya terpenuhi, yaitu turunan pertama sama dengan 0. Itu adalah syarat stasioner. Berarti kita cari dulu turunan pertamanya. Nah, fx, ada fungsi fx di sini, berarti turunan pertamanya adalah f aksen x. Sama dengan, ingat-ingat konsep dasar turunan fungsi trigonometri, yaitu turunkan semua unsur-unsurnya kecuali koefisien atau konstantanya. Nah, di sini koefisien atau konstantanya adalah min 3. Berarti min 3 tetap tulis min 3, kita hiraukan saja, tidak usah diturunkan ya. Kita tulis saja min 3. Oke, sekarang unsur penyusunnya di sini adalah cos dan 2x min 30 derajat. Cos dan 2x min 30 derajat. Ada dua unsur. Sekarang kita turunkan dulu unsur yang pertama, yaitu cos. Turunan dari cos, ingat-ingat, turunan sin itu cos, turunan cos adalah min sin. Jangan kebalik ya. Berarti turunan dari cos adalah min sin ya. Cosnya kita bicaranya di sini ada cos dari 2x min 30. Maka min sinnya pun sama, adalah min sin dari 2x min 30 derajat. Oke. Cosnya sudah kita turunkan. Nah, apakah unsur yang kedua yaitu 2x min 30 derajat sudah kita turunkan? Sudah kak, ini 2x min 30. Kan belum. Ini adalah nilai dari cosnya ya. Nilai dari cosnya di sini adalah nilai cos 2x min 30 derajat. Maka sinnya pun sama, yaitu 2x min 30 derajat. 2x min 30 derajatnya di sini belum kita turunkan. Oleh karenanya kita cari turunannya ya. Turunan dari 2x itu 2 dikurangi turunan dari 30 yaitu 0. Jadi 2 min 0 yaitu 2, berarti dikalikan 2. Sekarang tinggal kita sederhanakan.
Min 3 kalikan min sin. Min kali min jadi plus ya. Jadi 3 kalikan sin ya. 3 sin ya. 3 sin dikalikan 2. Jadi 6 sin. 6 sin dari 2x min 30 derajat. Seperti itu. Itu adalah turunan pertamanya. Ketemu. Nah, sekarang tinggal kita cari stasionernya. Nah, stasioner itu syaratnya tadi turunan pertama sama dengan 0. Nah, turunan pertamanya kan ini 6 sin dari 2x min 30 derajat. Tuliskan di sini 6 sin dari 2x min 30 derajat sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita sederhanakan. 6-nya pindah ke ruas kanan jadi pembagian ya. Jadi sin 2x min 30 derajat sama dengan 0 bagi 6. 0 dibagi 6 itu sama dengan 0. Jadi sin 2x min 30 derajat sama dengan 0. Nah, ingat-ingat seperti soal sebelumnya, kalau ada soal bentuk seperti ini bisa kita selesaikan kalau kita menggunakan sifat atau materi dari persamaan trigonometri. Di sini bentuknya yang kiri sin, oleh karenanya kita menggunakan persamaan trigonometri bentuk sinus ya. Kirinya sin berarti kanannya harus sin supaya bisa diselesaikan. Kalau kirinya cos berarti sebelah kanan juga harus dalam bentuk cos gitu ya. Nah, oleh karenanya ini nolnya kita rubah. Nah, di sini sin berarti sini sin. Sin berapa yang nilainya 0? Sin berapa yang nilainya 0? Sin 0 derajat. Sin 0 derajat kan 0. Oh, berarti gini. Ini ruas kanan kita ganti sin 0 derajat. Jadi sin 2x min 30 derajat sama dengan sin 0 derajat gitu. Setelah itu, setelah ruas kiri dan kanan itu sama bentuknya yaitu sin sama dengan sin, nah, kita tentukan alfanya. Alfa itu adalah bagian yang tidak memuat variabel. Nah, yang kiri kan memuat variabel x ini, ya. Yang kanan nggak memuat variabel, berarti alfanya ini. Alfanya adalah 0 derajat. Nah, setelah itu kita baru bisa menentukan solusi dari persamaan trigonometri bentuk sinus, ya. Sinnya kita coret, kita hiraukan saja coret, ya. Nah, sinnya kita hapus, saling membagi ini. Berarti tinggal 2x min 30 derajat sama dengan, gitu kan. Berarti rumusnya pun sama, 2x min 30 derajat sama dengan, gitu ya. Oke, 2x min 30 derajat sama dengan, rumus yang kedua pun sama, 2x min 30 derajat sama dengan. Kenapa ada 2 di sini? Karena solusi untuk persamaan bentuk sinus itu ada 2, ya. Nah, solusi yang pertama rumusnya adalah alfa plus k kali 360 derajat. Yang kedua adalah 180 min alfa plus k kali 360 derajat. Ingat-ingat, karena di sini ruas kirinya 2x min 30, berarti sini sama 2x min 30, 2x min 30 gitu ya. Kalau sininya 2x, ya berarti sini 2x. 2x sama dengan 2x sama dengan gitu. Jadi mengikuti dari ruas kirinya ya, itu. Oke, sekarang tinggal kita sederhanakan, kita substitusikan nih alfanya ke rumusnya ya. Kedua rumus ini kita substitusikan atau kita ganti alfanya dengan 0 derajat. Berarti yang pertama 2x min 30 derajat sama dengan alfanya ganti 0, 0 ditambah k kali 360. Oke, sederhanakan lagi, min 30 pindah ke kanan jadi plus 30. Jadi 2x sama dengan 0 ditambah 30 derajat, karena min 30 pindah ke ruas kanan jadi plus 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Oke. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai x-nya. Oleh karenanya 2x-nya ini kita rubah supaya menjadi x. Diapakan? Dibagi. Ruas kiri dibagi 2 ya supaya jadi x. Maka ruas kanan pun ikut dibagi gitu ya. Tapi sebelum dibagi ini sederhanakan dulu. 0 tambah 30 derajat kan 30 ya. Oke, 2x sama dengan 30 derajat plus k kali 360 gitu. Kemudian ini sederhanakan jadi x ya, kita bagi 2, bagi 2, bagi 2. Ruas kiri bagi 2, ruas kanan pun bagi 2 semua. Oke, 2x bagi 2, hasilnya x sama dengan 30 derajat bagi 2, 15 derajat ditambah k kali 360 derajat. 360 derajat bagi 2, yaitu 180 derajat. Oke, ini merupakan bentuk paling sederhana. Sudah bentuk x sama dengan. Kalau sudah bentuk paling sederhana, kita tinggal cek untuk nilai k-nya sama dengan 0, 1, dan seterusnya. Maka akan diperoleh nilai x-nya nanti yang memenuhi itu berapa saja gitu. Sekarang kita cek untuk k sama dengan 0 dulu. Kita substitusikan ke sini ya. 15 derajat ditambah ya, k-nya diganti 0. 0 kali 180. 0 kali 180 kan 0. 0 tambah 15 derajat hasilnya 15 derajat. Apakah 15 derajat terletak di interval ini? Jawabannya iya, karena iya berarti dia memenuhi syarat. Oke, kalau memenuhi syarat lanjut ke K yang berikutnya. Setelah K sama dengan 0 itu K sama dengan 1. Substitusikan ke sini. X sama dengan 15 derajat ditambah K-nya 1 ya. 1 ini.
1 kali 180. 1 kali 180 kan 180 ditambah 15. Oke, berapa 180 tambah 15? 195 derajat. Apakah 195 derajat terletak di interval ini? Jawabannya tidak. Berarti dia tidak memenuhi syarat. Kalau sudah tidak memenuhi syarat, tidak usah dilanjut ke K yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke rumus yang kedua, yaitu 2x min 30 derajat sama dengan ya 180 min alfa. Alfanya kita ganti 0. Ya, jadi 180 min 0 ditambah K kali 360. Oke. Nah, kemudian setelah itu ya kita sederhanakan lagi. 2x min 30 ya, min 30-nya pindah ke kanan jadi plus 30. 180 kurangi 0 itu 180 ya. Berarti 180 plus 30 plus K kali 360 gitu. Nah, kita sederhanakan lagi. 2x sama dengan 180 tambah 30 berapa? 210 ya. 210 derajat tambah K kali 360. Oke. Setelah itu ya 2x sama dengan 210 derajat plus K kali 360. Ini supaya jadi X, kita bagi 2. Bagi 2, luas kanan pun ikut dibagi 2 semua ya. Bagi 2, bagi 2, bagi 2. 2x bagi 2 hasilnya X sama dengan 210 bagi 2 yaitu 105 derajat ditambah K kali 360 bagi 2 yaitu 180 derajat. Ini pun sudah bentuk paling sederhana. Nah, setelah itu tinggal kita cek untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka akan diperoleh, ya untuk K sama dengan 0, kita substitusikan ke sini. X sama dengan 105 derajat, tambah K-nya ganti 0, kali 180 derajat. 0 kali 180 derajat, hasilnya 0. Ditambah 105, hasilnya 105 tetap. Apakah 105 terletak di interval ini? Jawabannya, iya, berarti dia memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, lanjut ke K yang berikutnya, yaitu K sama dengan 1. Substitusikan ke sini. X sama dengan 105 derajat, tambah K-nya ganti 1 kali 180 derajat. 1 kali 180 hasilnya 180 ditambah 105. Nah, berapa? 285. 285 apakah terletak di interval ini? Jawabannya tidak ya, karena tidak berarti dia tidak memenuhi syarat. Itu. Oke, berarti X stasionernya kita peroleh yaitu 15 derajat dan 105 derajat. Oke. Sekarang stasionernya sudah ketemu yaitu 15 derajat dan 105. Maksimum, minimum, dan belok itu merupakan jenis stasioner. Nah, kalau stasionernya sudah ketemu, kita bisa menentukan jenis stasionernya. Dengan cara apa? Dengan cara disubstitusikan. Oke, disubstitusikan ke soalnya yaitu fx. Ya, jangan disubstitusikan ke f aksen x. Kenapa? Kalau ini kan syarat stasioner ya. Nah, sementara X stasionernya ini 15 derajat dan 105. Kalau ini disubstitusikan ke F aksen X, pasti ketemunya 0. Pasti. Ya. 105 dimasukkan ke F aksen X, maka ketemunya pasti hasilnya 0. Ya. Itu adalah jenis stasioner. Ya. Maaf, bukan jenis stasioner. X stasioner. Maka turunan pertamanya akan sama dengan 0 untuk 15 derajat dan 105 derajat. Maka untuk jenisnya itu kita substitusikannya ke fx bukan ke f aksen x. Ya, sekarang kita lanjutkan. Oke, untuk x stasionernya ini tadi x sama dengan 15 derajat dan 105 derajat, kita substitusikan ke fx ya. Oke, kita substitusikan ke fx. Fx-nya ini ya, min 3 cos 2x min 30 derajat. Maka untuk x 15 derajat kita substitusikan ke fx, x-nya ganti 15 derajat menjadi f 15 derajat sama dengan min 3 cos 2 x-nya ganti 15 derajat ini ya, 15 derajat min 30 derajat. Kita sederhanakan sama dengan min 3 cos 2 kali 15 itu 30 min 30. 30 min 30 adalah 0. Jadi min 3 cos 0. Cos 0 itu 0. Jadi min 3 kali cos 0 0. Cos 0 itu 1, maaf ya. Cos 0 itu 1 ya. Min 3 kali 1. Min 3 kali 1 hasilnya adalah min 3. Seperti itu. Oke. Sekarang kita cek untuk X sama dengan 105 ya. Maka F ya, kita substitusikan ke fungsi Fx ya. X-nya ganti 105. F 105 derajat sama dengan min 3 cos 2 kali X-nya ganti 105. Oke. Min 30 derajat. 2 kali 105 hasilnya 210. Jadi min 3 cos 210 derajat min 30 derajat. Seperti itu. Nah,
Sekarang kita sederhanakan lagi. 210 kurangi 30, hasilnya 180. Jadi min 3 cos 180 derajat. Nah, ingat-ingat ya. Bentuk ini ya. 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Nilainya akan berkebalikan ya. 0 dengan 180 itu berkebalikan. Sementara 90 itu berkebalikan dengan 270. Jika ada sin 0, maka nilai sin 180 itu kebalikannya ya. Kebalikan dari sin 0. Sin 0 itu 0. Sin 180 berarti min 0. Min 0 kan nggak ada. Jadi tetap 0 ya. Sin 180 itu 0. Cos 0. Cos 0 itu 1. Cos 180 berarti kebalikannya, yaitu min 1. Sini cos 0 itu 1, sini cos 180 itu min 1, kebalikannya. Sin 90 1, sin 270 berarti min 1, kebalikannya. Itu ya. Berarti cos 180 kebalikannya cos 0. Cos 0 1. Cos 180 berarti min 1, gitu ya. Min 3 kali min 1. Min kali min jadi plus. Jadi hasilnya positif 3. Nah, sekarang jenis stasioner baru kita bisa menentukan mana yang maksimum dan mana yang minimum, kan gitu. Maksimum diperoleh jika nilainya paling besar atau paling tinggi. Min 3 dan 3. Lebih besar mana? Lebih besar yang 3. Oleh karenanya ini disebut nilai maksimum. Sementara yang lebih kecil disebut nilai minimum. Nomor 9 pertanyaannya adalah menentukan nilai maksimum. Berarti jawabannya adalah yang A, yang nilainya 3, seperti itu. Oke, semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Intinya nomor 9 ya. Kalau ditanya nilai maksimum dan minimum, maksimum dan minimum itu adalah jenis stasioner ya. Makanya kalian harus menentukan X stasionernya dulu. Syaratnya adalah turunan pertama sama dengan 0. Berarti cari turunan pertamanya, nanti cari X stasionernya. Setelah ketemu X stasionernya, substitusikan ke Fx. Nanti cari, kalau ditanya maksimum berarti cari nilai yang paling besar, kalau ditanya minimum berarti cari nilai yang paling kecil, seperti itu. Oke, semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 10, fungsi fx sama dengan min 3 cos dari 2x min 30 derajat untuk x-nya lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari 180 derajat. Oke, soalnya masih sama dengan nomor 9 ini ya. Nah, yang ditanya di sini adalah tentukanlah koordinat titik balik minimum fungsi. Ini titik balik minimum ya pertanyaannya. Titik itu berarti, kalau titik pertanyaannya berarti dia adalah koordinat hubungannya x, y ya, y. Yang ditanya adalah titik balik minimum, berarti ini x minimum, y minimum, kan gitu. Namanya titik ya, x, y. Nah, tadi kan di nomor 9 ini ya ada catatan di sini, perhatikan kembali pekerjaanmu untuk nomor 9. Tadi dari nomor 9 kita sudah menghitung nilai maksimum dan minimum kan? X stasionernya sudah, maksimum dan minimumnya sudah. Yang ditanya titik balik minimum. Oh ya, berarti yang dilihat yang minimum saja ini, yang minimum ini ya. Yang minimum yang ini. Oke, titik balik minimum berarti X minimum, Y minimum. X minimumnya ini, X minimum ya. Y minimumnya ini ya, Y minimum. Oke. Kalau ini adalah X maksimum ya. Y minimumnya ini, apa Y maksimumnya ini? Berarti kalau ditanya titik balik minimum, kita pakai yang ini, nilai minimum ya. X, Y. X minimum, Y minimum. Berarti hasilnya adalah 15 derajat, X, Y-nya 15 derajat, min 3. Jawabannya adalah yang E, seperti itu ya. Kalau yang ditanya itu adalah titik maksimum ya, berarti X maksimum, Y maksimum, yaitu 105 derajat, 3 ya. Gitu, berarti jawabannya adalah yang E ini, karena ditanya adalah titik balik minimum ini. Titik minimum. X, Y, X minimum, Y minimum. 15 derajat, min 3 gitu ya. Tidak usah hitung lagi stasioner dan nilai maksimum minimumnya, karena ini soalnya sama dengan nomor 9. Kalau nomor 10 misal soalnya beda dengan nomor 9, barulah kalian menghitung ya. Hitung X stasionernya dulu. Setelah ketemu X stasionernya, tentukan nilai maksimum atau minimumnya, baru ketemu titiknya. Titik itu harus memuat X dan memuat Y ya. Namanya titik itu ya pasti X, Y koordinatnya. Oke, kalau sudah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau masih belum paham, silahkan ulangi lagi video kali ini. Oke.
Nomor 11, diketahui fungsi fx sama dengan 3 sin dari x plus pi per 2 untuk x-nya lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 2pi. Nilai x yang memenuhi agar fungsi fx stasioner adalah, nah ini sama pertanyaannya dengan nomor 9 ya, menentukan nilai x stasioner ya, menentukan x stasionernya, maka kita harus mencari turunan pertamanya. Nah, syarat stasioner kan turunan pertama harus sama dengan 0. Berarti ini kita tuliskan syarat titik stasioner yaitu turunan pertama dari fungsi f, berarti f aksen x sama dengan 0. Nah, kita tuliskan fx-nya yaitu sama dengan 3 sin dari x plus pi per 2. Maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan, ingat-ingat konsep dasar turunan trigonometri, yaitu turunkan semua unsurnya kecuali koefisien atau konstanta dari trigonometrinya. 3 itu koefisien atau konstanta dari sin, maka ini kita hiraukan, tidak usah diturunkan, berarti tetap kita tuliskan 3. Nah, unsur penyusunnya setelah itu adalah sin dan x plus pi per 2. Ada dua unsur, sin dan x plus pi per 2. Kita turunkan dulu unsur sinnya. Turunan dari sin adalah cos. Sinnya adalah dari x plus pi per 2, berarti cosnya pun sama dari x plus pi per 2, gitu ya. Nah, sinnya sudah kita turunkan. Kemudian unsur yang kedua yaitu x plus pi per 2, ini kita turunkan. Turunan dari x plus pi per 2 adalah, turunan x berapa? 1 ya. Ditambah pi per 2 turunannya itu 0. Karena apa? Pi itu 90 derajat ya, 180. 180 bagi 2 kan 90. Turunan dari bilangan ya, turunan dari bilangan saja tanpa memuat variabel. Nah, ini disebut konstanta ya. Turunannya itu 0 ya, jadi 1 tambah 0 ya. 1 tambah 0 itu 1, berarti kalikan 1. Oke, kita sederhanakan. 3 kali cos, 3 cos ya. 3 cos kali 1, kan 3 cos tetap. 3 cos dari x plus pi per 2, itu turunan pertamanya. Stasioner berarti ini harus sama dengan 0 ya. Turunan pertama harus sama dengan 0. Kita substitusikan ke sana ya. 3 cos x plus pi per 2 sama dengan 0. Sederhanakan, 3-nya pindah ke ruas kanan. Jadi cos pi x plus pi per 2 sama dengan 0 bagi 3. 0 bagi 3 itu 0 ya. Jadi cos x plus pi per 2 sama dengan 0. Nah, ini kalau mau diselesaikan berarti menggunakan materi persamaan trigonometri bentuk kosinus. Ruas kiri cos berarti ruas kanan harus cos. Ruas kiri sin berarti ruas kanan harus sin. Nah, berarti kita rubah ruas kanannya ini jadi cos. Cos berapa yang nilainya 0? Cos 90 derajat. Berarti sini ganti cos 90 derajat. Cos x plus pi per 2 sama dengan cos 90 derajat. Setelah sudah sama, ruas kiri cos, ruas kanan cos, kita tentukan alfanya. Alfa itu adalah yang tidak mod x ya, tidak mod variabel x. Yang kiri mod variabel x. Berarti yang ini alfanya sama dengan 90 derajat. Oke? Kalau sudah ketemu alfanya, kita bisa menentukan solusinya menggunakan rumus persamaan bentuk cos ya. Solusi persamaan bentuk cos. Ya, rumusnya adalah, nah, ini cosnya kita coret dulu ya. Karena sama-sama cos ya. Nah, kita hapus. Jadi ruas kirinya x plus pi per 2 sama dengan, maka solusinya juga sama. X plus pi per 2 sama dengan x plus pi per 2 sama dengan, gitu ya. Oke, rumus yang pertama ya, untuk solusi persamaan bentuk kosinus adalah alfa plus k kali 360 derajat. Solusi yang kedua adalah min alfa plus k kali 360 derajat. Ingat-ingat, kalau kosinus itu alfa plus k kali 360 derajat dan min alfa plus k kali 360 derajat. Kalau sinus alfa plus k kali 360 derajat dan 180 min alfa plus k kali 360 derajat. Ingat-ingat ya. Oke, sekarang kalau sudah ya, kita ya substitusikan nilai alfanya. Alfanya kan tadi 90 derajat ya. Ternyata 90 derajat itu sama saja dengan pi per 2. Karena kita di sini pakainya pi per 2 ya. Pakainya pi ya, di sini pi. Maka dalam bentuk derajatnya pun kita rubah dalam bentuk pi ya. Soalnya dalam bentuk pi, pilihan gandanya pun dalam bentuk pi. Oleh karenanya ini yang 90 derajat kita ganti jadi pi per 2. Pi kan 180, pi per 2 kan 90 derajat. Berarti alfanya ganti pi per 2. Substitusikan ke sini ya. X plus pi per 2 sama dengan alfanya ganti pi per 2 ditambah k kali 360 itu 2pi ya. K kali 2pi itu. Oke. Kemudian kita sederhanakan x sama dengan pi per 2 yang ini, yang ruas kiri kita pindah ke ruas kanan jadi min ya. Jadi pi per 2 min pi per 2 plus k kali 2pi. Pi
Pi per 2 min Pi per 2 kan 0 ya. Jadi X sama dengan 0 plus K kali 2Pi. Ini rumus yang pertama. Kemudian rumus yang kedua di sini ya. X plus Pi per 2 sama dengan min Pi, min alfa. Berarti min Pi per 2 gitu ya, plus K kali 360 itu sama saja 2Pi. Oke? Kita sederhanakan. X sama dengan Pi per 2-nya ini pindah ke kanan jadi min ya. Jadi min Pi per 2, min lagi Pi per 2 karena ini pindah ke kanan, min ya. Plus K kali 2Pi. Sederhanakan jadi X sama dengan min ya. Min Pi per 2, min Pi per 2 kan jadi min 2Pi per 2. Min 2Pi per 2 kan sama saja Pi ya, min Pi ya. Min Pi ditambah K kali 2Pi. Oke? Nah, setelah itu, ya ini yang bingung ya, yang bingung. Min Pi per 2 kurangi min Pi per 2. Ya, berarti kan sama aja min 2Pi per 2. Coret kan gitu. Sama aja min Pi. Gitu, ini min Pi. Oke, kita lanjutkan. Nah, rumusnya sudah ketemu dua-duanya. Oke, tadi solusi bentuk kosinusnya, yang pertama rumusnya itu X sama dengan 0 plus K kali 2Pi. Solusi yang kedua adalah X sama dengan min Pi plus K kali 2Pi. Nah, tadi bentuk kosinusnya ini. Oke, solusinya ini. Sekarang untuk X stasionernya kita cek berarti. Untuk K sama dengan 0, 1, dan seterusnya ya. Untuk dua rumus ini. Nah, kita cek dulu untuk K sama dengan 0. Maka substitusikan ke sini. X sama dengan 0 tambah K-nya ganti 0. 0 kali 2Pi. Oke, berarti 0 ditambah 0 kali 2Pi kan 0. 0 tambah 0, 0 ya. 0 apakah terletak di interval ini? Jawabannya iya, karena ini pakai sama dengan ya. X lebih dari sama dengan 0, berarti 0-nya ikut ya. Berarti dia memenuhi syarat ya, karena masuk di sini. Kalau nggak pakai sama dengan, nah baru 0-nya nggak ikut. Oke, hati-hati ya. Oke, kalau K sama dengan 0 sudah, kita lanjut ke K sama dengan 1. Substitusikan ke sini ya. X sama dengan 0 tambah K-nya ganti 1 kali 2Pi ya. 1 kali 2Pi kan hasilnya 2Pi ya. Berarti 0 tambah 2Pi hasilnya 2Pi. 2Pi apakah terletak di interval ini? Jawabannya iya, dia merupakan batas atas karena ini X-nya kurang dari sama dengan, pakai sama dengan, berarti ini ikut ya. Berarti 2Pi ikut, berarti dia memenuhi syarat. Nah, oke. Nah, padahal 2Pi saja ini sudah batas maksimum, batas paling atasnya. Oleh karena tidak usah dilanjutkan ke K sama dengan 2. Pasti akan lebih besar semakin di bawah kan. K sama dengan 2 pasti akan lebih dari 2Pi. Pasti tidak memenuhi syarat. Oke. Kita lanjut untuk rumus yang kedua ya. Kita cek sini ya. Pasti akan ketemunya 4Pi gitu. Nah, 4Pi kan tidak termasuk di sini ya. Berarti dia tidak memenuhi syarat. Kita lanjutkan untuk yang sebelah kanannya ya. K sama dengan 0. Kita substitusikan ke sini ya. X sama dengan min Pi plus K-nya ganti 0. 0 kali 2Pi. 0 kali 2Pi itu hasilnya 0. Berarti 0 tambah min Pi hasilnya min Pi. Min Pi apakah terletak di sini? Tidak ya, berarti dia tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, kalau negatif, kita tetap lanjut. Karena semakin ke bawah kan semakin besar. Ada kemungkinan dia nanti ketemunya positif dan ketemunya itu di antara sini ya, di interval ini. Jadi kita lanjut. K sama dengan 1, substitusikan ke sini. X sama dengan min Pi ditambah K-nya ganti 1 kali 2Pi. 1 kali 2Pi hasilnya 2Pi ya. Min Pi tambah 2Pi hasilnya min Pi tambah 2Pi hasilnya adalah Pi ya. Pi apakah terletak di sini? Iya ya. 0 sampai 2Pi terletak di sini ya. Pi-nya itu terletak di antara interval ini. Berarti dia memenuhi syarat ya. Oke, kita lanjut untuk K sama dengan 2 kalau begitu ya. K sama dengan 2 maka X-nya ya substitusikan ke sini ya. Min Pi ditambah K-nya ganti 2 ya, K-nya ganti 2 dikali 2Pi. Oke, 2 kali 2Pi hasilnya 4Pi. Jadi min Pi ditambah 4Pi hasilnya 3Pi. 3Pi apakah terletak di sini? Tidak ya, lebih dari 2Pi. Berarti dia tidak memenuhi syarat. Oke, berarti X stasionernya adalah yang memenuhi syarat saja, yaitu berapa saja? 0, Pi, dan 2Pi. Oke, 0, Pi, dan 2Pi. Mana jawabannya? Jawabannya adalah yang E seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau masih belum paham, silahkan ulangi lagi video kali ini. Oke? Nomor 12, diketahui fungsi fx sama dengan 3 sin dari x plus pi per 2 untuk x-nya lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 2pi.
Tentukanlah interval fungsi turun dari fx. Oke, nomor 12 ini soalnya sama ya. Sama dengan nomor 11. Maka untuk mempersingkat waktu ya pengerjaannya, silahkan kalian gunakan hasil perhitungan stasioner ya. X stasionernya pada nomor 11 ya. Kenapa? Karena untuk mencari interval fungsi turun ya dan interval fungsi naik, kita harus mencari stasionernya dulu ya. Oke. Jadi kita cari dulu, caranya adalah seperti ini ya. Nah, tadi kalau ditanya interval fungsi turun atau fungsi naik, langkahnya adalah cari turunan pertamanya dulu. Nah, setelah ketemu turunan pertamanya, cari stasionernya ya. Stasioner itu syaratnya turunan pertama sama dengan 0. Nanti ketemu nilai x-nya stasioner di mana ya. Setelah ketemu x stasionernya, gambar ya. Gambar ya. X stasioner itu antara 0, pi dan 2pi. 0, pi dan 2pi. Ingat-ingat ya. Fungsi naik ya, ditanya interval fungsi naik dan fungsi turun di sini ya. Fungsi naik itu jika turunan pertamanya lebih dari 0 atau positif, maka dia fungsi naik. Jika turunan pertamanya itu kurang dari 0, maka dia turun. Kalau negatif hasilnya dia turun, fungsi turun. Karena nomor 12 ditanya adalah fungsi turun, berarti kita cari daerah yang untuk turunan pertamanya nilainya negatif atau kurang dari 0. Nah, stasionernya kan di sini 0, pi dan 2pi. Stasioner itu artinya diam, dia tidak naik, tidak turun, tidak naik, tidak turun. Batasnya di sini tidak naik, tidak turun, tidak naik, tidak turun. Naik dan turunnya itu di interval ini ya. Antara sini itu bisa naik, bisa turun. Di sini pun bisa naik, bisa turun. Kita cari tahu yang naik di mana, yang di sini apa yang di sini, yang turun di mana gitu. Kita cari tahu. Untuk mencari tahunya ya, berarti kita ambil titik uji ya, ambil titik uji. Nah, yang gampang misal kita ambil titik uji yang di daerah sini, yang daerah sudut istimewa 0 sampai pi. Pi itu kan 90 derajat ya. Oke, 90 derajat. Jadi 0 sampai 90 derajat kan istimewa ya. Nah, sudut istimewa. Berarti kita ambil di sini aja. Kalau yang bukan sudut istimewa, kalian kesulitan pasti mencari nilai trigonometrinya. Oke, kita ambil yang gampang yaitu 90 derajat ya. 90 derajat. Pi itu bukan 90 derajat, maaf ya. Pi itu adalah 180 derajat ya. 2pi itu 360 derajat. Di sini itu akan ada sudut istimewanya ya. Kita ambil 90 derajat kan terletak di sini ya. Oke. 90 derajat kita cek ya, substitusikan ke turunan pertamanya. Karena apa? Kalau hasilnya lebih dari 0 berarti dia positif. Maka naik fungsinya. Kalau dia hasilnya ternyata negatif, berarti dia kan kurang dari 0, maka dia fungsi turun. Kita cek. 90 derajat substitusikan ke f aksen x. F aksen x syaratnya ya. Sama dengan ya. Ganti x-nya dengan 90 derajat ya. Berarti x-nya kali 90 derajat, f aksen 90 derajat sama dengan 3 cos x-nya ganti 90 derajat ditambah pi per 2. Pi per 2 itu 90 derajat, gitu ya. 90 derajat tambah 90 derajat hasilnya 180. Jadi sama dengan 3 cos 180 derajat. Cos 180 ingat-ingat ya tadi di awal ya. 0 90 180 270 ya. Nilainya saling berkebalikan, 0 dan 180. 90 berkebalikan dengan 270. Cos 180, cos 0 berapa? Cos 0 itu 1, cos 180 berarti kebalikannya yaitu min 1. Jadi 3 kali min 1. 3 kali min 1 hasilnya adalah min 3, gitu ya. Min 3. Min 3 itu kan bilangan negatif ya. Berarti dia kan artinya kurang dari 0. Negatif kan kurang dari 0. F aksen X-nya ini kurang dari 0, maka dia turun fungsinya ya. Berarti sini negatif ya. Negatif karena untuk 90 derajat hasilnya negatif ini ya. Nah, kalau untuk soalnya bentuk sin atau cos itu berlaku selang-seling ya. Sini min berarti sini selang-seling, min plus gitu dan seterusnya. Tapi kalau soalnya bukan bentuk sin dan cos, misal tangen, tidak berlaku selang-seling ya. Hati-hati, harus diuji titik semua ya. Titik sini, daerah sini diuji titik, titik sini juga diuji titik dan seterusnya kalau tangen. Kalau misal bentuknya penjumlahan, misal sin 2x tambah sin tambah cos 3x gitu. Sin ada sin tambah cos. Oh, berarti
ya berlaku juga tidak selang-seling ya. Yang selang-seling hanya untuk sin saja, misal soalnya sin saja gini, selang-seling min plus itu. Kalau cos juga, kalau cos saja juga selang-seling min plus gitu. Kalau misal sin ditambah cos gitu, nggak berlaku selang-seling, harus cek semua daerah. Oke? Nah, ini karena soalnya adalah sin saja, berarti untuk mempersingkat waktu kita selang-seling. Daerah sini sudah ketemu hasilnya negatif, berarti sini adalah positif, ya. Nah, sekarang kalau daerahnya itu nilainya negatif atau kurang dari 0 turunan pertamanya, maka dia fungsi turun, ya, fungsi turun, gambarnya turun dari sini. Dari 0 itu turun ke 180. Kalau positif ini turunan pertamanya berarti kan lebih dari 0. Positif artinya lebih dari 0. Berarti dia fungsinya naik dari 180 ke 360 itu naik. Pertanyaannya di sini adalah interval fungsi turun. Berarti yang antara 0 sampai pi itu 0 sampai pi. Apakah 0-nya ikut? Enggak. Karena 0 itu batas. Ya, ini sebagai stasioner, ini pun stasioner. Stasioner itu artinya diam. Dia tidak naik, tidak turun. Ini 0 tidak naik, tidak turun. Pi juga tidak naik, tidak turun. Artinya diam di sini saja. Nah, jadi intervalnya 0 dan pi hanya sebagai batas, tidak ikut, maka dia tidak pakai sama dengan. Jawabannya adalah yang B, seperti itu ya. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau masih belum paham, silahkan ulangi lagi video kali ini. Intinya, kalau ditanya interval fungsi naik atau interval fungsi turun, langkah pertama, tentukan turunan pertamanya. Setelah ketemu turunan pertama, tentukan X stasionernya. Dengan syarat apa? Turunan pertama sama dengan 0. Setelah ketemu X stasionernya, gambar garis bilangan. Nah, gambar batas stasionernya. Ya, setelah itu uji titik. Ya, uji titik. Ya, kalau ketemunya ternyata turunan pertamanya lebih dari 0 atau positif, maka dia fungsinya naik. Kalau ternyata turunan pertamanya hasilnya itu negatif, berarti dia fungsi turun seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 13, jika garis G menyinggung kurva Y sama dengan sin X plus cos X di titik yang berabsis pi per 2, maka kemiringan garis singgungnya atau gradiennya adalah berapa? Oke, ingat-ingat ya, absis itu adalah X ya. Ada absis, ada ordinat. Absis itu sama saja dengan X ya. X-nya sama dengan pi per 2 di sini, pi per 2 ya. Absis, ordinat itu Y ya. Gradien itu kemiringan garis ya. Jadi untuk nomor 13 ditanya adalah kemiringan garis singgung ya. Oke, kemiringan garis singgung itu syaratnya atau ya didapat dari turunan pertama ya. Nilai dari turunan pertama untuk X-nya ini ya. X-nya. Nah, ya. Berarti gradien itu sama dengan M itu sama dengan Y aksen karena di sini Y. Nah, kalau di sini Fx ya berarti F aksen X. Kalau di sini Gx berarti sini G aksen X. Intinya adalah gradien itu sama saja dengan turunan pertamanya. Nanti X-nya berapa substitusikan ke turunan pertamanya gitu ya. Oke, berarti kita cari dulu turunan pertamanya. M gradien itu sama dengan turunan pertama yaitu F aksen X. M sama dengan Y aksen X boleh, M sama dengan F aksen X boleh. Pokoknya intinya gradien itu sama dengan turunan pertamanya. Oke, kita cari Y-nya sama dengan sin X plus cos X. Berarti turunan pertamanya Y aksen ya itu sama dengan gradien. M sama dengan Y aksen turunan pertamanya sama dengan, ini adalah operasi penjumlahan. Nah, ada dua suku. Ini suku pertama, ini suku kedua. Oleh karenanya ya, kita turunkan setiap sukunya dulu. Suku pertama kita turunkan. Turunan dari sin apa? Turunan sin itu adalah cos. Turunan dari sin X adalah cos X gitu ya. Ditambah ya, turunan dari cos X adalah min sin X gitu. Nah, suku pertama sudah kita turunkan, suku kedua sudah kita turunkan. Nah, turunan pertamanya sudah, berarti gradiennya sudah ketemu ini. Baru fungsi gradiennya ya, fungsi gradiennya. Yang ditanyakan nilainya ya, bukan fungsinya. Nah, untuk nilainya berarti gampang, tinggal kita substitusikan saja. X-nya diganti dengan ini, absis. Kuncinya di sini, kata kuncinya absis. Absis itu artinya X sama dengan pi per 2. Untuk absis, untuk X sama dengan pi per 2, gradiennya berapa? Kan gitu. Untuk X sama dengan pi per 2, gradiennya berapa? Nah, fungsi gradiennya ini, yaitu cos X plus min sin X. Berarti untuk pi per 2 X-nya, berarti X-nya ganti pi per 2. Kan gitu, gampang. Berarti kita tuliskan ya,
Ini bisa dituliskan sederhanakan jadi cos X plus kali min kan jadi min ya, min sin X. Cos X min sin X. Ya. Gradiennya M-nya, gradien itu notasinya M ya. M sama dengan cos X min sin X ya. Dengan X-nya adalah pi per 2 ya, X-nya pi per 2. Substitusikan ke sana ya. Pi per 2 itu sama saja 90 derajat. Kita rubah biar gampang. Substitusikan ke sini ke M. M sama dengan F aksen ya, ganti X-nya 90 derajat ya, F aksen X. F aksen 90 derajat ya, karena ini sama saja dengan ini. Oke, substitusikan ke sini berarti cos X-nya ganti 90 derajat min sin X-nya ganti 90 derajat. Cos 90 derajat itu 0. Sin 90 derajat itu 1, jadi min 1. 0 min 1. 0 min 1 hasilnya min 1. Jadi gradien garis singgungnya adalah min 1. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Intinya gradien garis singgung adalah turunan pertamanya ya. Nanti ketemu fungsi gradiennya. Setelah ketemu fungsi gradiennya, lihat di sini absis atau nilai X-nya ya. Nanti tinggal substitusikan ke fungsi gradiennya saja. Oke? Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 14, jika garis G menyinggung kurva Y sama dengan sin X plus cos X di titik yang berabsis pi per 2, maka persamaan garis singgungnya adalah, ini nomor 13 dan 14 itu saling berhubungan ya. Persamaan garis singgung itu rumusnya ya, itu adalah MX plus C ya, saling berhubungan ini ya. Gradien garis singgung itu kita ambilnya dari nomor 13 karena kita sudah menghitungnya ya. Ingat-ingat tadi ya, kemiringan garis atau gradiennya itu adalah turunan pertamanya didapat ya, ketika diturunkan ini adalah fungsi gradiennya di nomor 13 ya. Dengan perhitungan karena absis itu adalah X ya, X-nya sama dengan pi per 2 X-nya. Absis itu X ya, absis itu X ya. Nah, ketika X-nya sama dengan pi per 2 ketemu gradiennya itu min 1. Oke ya, min 1. Nah, kemudian kita lanjutkan persamaan garis singgung. Pertanyaannya persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung itu rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Bisa juga Y sama dengan MX plus C, tergantung ya. Karena di sini sudah ada satu titik yang diketahui yaitu X sama dengan pi per 2, kita gunakan rumus ini. Y min Y1 sama dengan M kalikan X min X1. Oke. Dengan ya Y1-nya itu belum kita ketahui ya. Yang baru kita ketahui adalah nilai dari X-nya itu pi per 2. Oke, kita cek ya. Gradien garis singgungnya yaitu min 1, M-nya sudah tahu ya. Kemudian titik singgungnya. Titik singgungnya kan belum tahu, baru kita tahu nilai X-nya, Y-nya kan belum. Maka langkah selanjutnya adalah, karena untuk menyelesaikan ini kan kita butuh ini Y1-nya berapa, X1-nya berapa, M-nya berapa. M-nya sudah tahu, min 1. Titik singgungnya X1, Y1. X1-nya ini pi per 2. Y-nya kan belum tahu. Y-nya belum tahu. Berarti kita cari dulu Y-nya ya. Dengan cara apa? Cari koordinat titik singgung dahulu ya, karena tadi Y-nya belum tahu ya. X sama dengan pi per 2 ini tadi yang absisnya sama dengan pi per 2, substitusikan ke soalnya ke sini ya. Y sama dengan sin X plus cos X, karena mau cari nilai Y-nya ya. Cari nilai Y berarti kan substitusikan ke soal ke Y-nya atau ke Fx-nya. Nanti kan ketemu Y-nya ya. Sama dengan ya, substitusikan X-nya 90 derajat. Loh, tadi kan sudah disubstitusikan. Oh, kalau tadi disubstitusikan itu kan gradien ya. Disubstitusikan ke fungsi gradien yang ini. Hasilnya min 1. Fungsi gradien kan turunan pertamanya, bukan fungsi asalnya, yaitu Y. Nah, maka hasilnya pun beda ya. Kita substitusikan X sama dengan pi per 2 sama dengan 90 derajat. Substitusikan ke fungsi Y-nya, bukan Y aksen ya. Y sama dengan sin X plus cos X. Sama dengan F 90 derajat ya, sama dengan sin X-nya ganti 90 derajat tambah cos X-nya ganti 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1, cos 90 derajat itu 0. Jadi 1 tambah 0 hasilnya 1, kan beda ya. Nah, berarti Y1-nya ketemu 1, X1-nya ketemu 90 derajat atau pi per 2 gitu.
Jadi titik singgungnya X1, Y1, ini X1-nya ya. Ini Y1-nya. Sama dengan berapa? Pi per 2, 1 atau 90 derajat, 1 gitu ya. Oke, gitu ya tadi ya, 90 derajat, 1. Karena di soalnya di sini dalam bentuk pi, ya harusnya dalam bentuk pi ya, kita tuliskan di sini. 90 derajat kan pi per 2. Ini jadi bisa kita tuliskan pi per 2, 1. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Persamaan garis singgungnya ya, kita substitusikan ke sini. M-nya sudah tahu min 1, titik singgungnya itu 90 derajat, 1 atau pi per 2, 1 ya. Kita substitusikan. Y min Y1, Y1-nya ini 1 ya, berarti min 1 sama dengan M-nya itu min 1 kalikan X min X1-nya itu ini 90 derajat atau langsung pi per 2 ya boleh gitu ya. Y min 1 sama dengan min 1 kali X ini. Min 1 kali X kan hasilnya min X. Min 1 kali min 90. Min kali min jadi plus ya. Plus 90 derajat. Gitu ya. Y min 1. Min 1 pindah kanan jadi plus 1 ya. Jadi Y sama dengan min X plus 90 derajat. Min 1 pindah kanan jadi plus 1. Jadi Y sama dengan min X plus 90 derajat kan sama saja dengan pi per 2 tadi ya. Pi per 2, berarti kita ganti pi per 2 karena di soal sini pi per 2 semuanya dalam bentuk pi ya, berarti ini kita rubah dalam bentuk pi. 90 derajat itu pi per 2 tambah 1. Nah, ini sudah merupakan persamaan garis singgungnya. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C. Y sama dengan min X plus pi per 2 plus 1 gitu. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau masih belum paham, silahkan ulangi lagi video kali ini. Intinya, persamaan garis singgung itu rumusnya ini. Kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Kalian harus hafal. Oh, persamaan garis singgung itu rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, berarti untuk mencarinya kita butuh nilai gradiennya. Butuh. Ini wajibnya. Wajib ada. Berarti kita harus cari dulu gradiennya berapa ya. Setelah ketemu gradiennya, kita butuh titik singgungnya yaitu X1, Y1 dengan mensubstitusikan nilai X-nya ke fungsi. Nanti ketemu Y-nya. Nah, nanti ketemu X1, Y1. Nah, nanti setelah gradien dan garis singgung titik singgungnya ketemu, baru substitusikan ke rumus ini. Ketemu persamaan garis singgung. Intinya di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 15, untuk X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 360 derajat ya. Lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Pada selang atau interval berapa fungsi fx sama dengan sin 2x plus 3x cekung ke bawah. Nah, nomor 15 adalah soal tentang kecekungan. Ingat-ingat kembali ya, kecekungan itu ada dua ya. Ada cekung atas, ada cekung bawah ya, ada cekung bawah ya. Cekung atas itu didapat jika kecekungannya itu menghadap ke atas ya, menghadap ke atas ya. Cekung bawah itu didapat jika kecekungannya itu menghadap ke bawah kayak gini ya, cekung bawah. Nah, cekung atas itu dia memiliki nilai apa di sini? Nah, cekung atas dia memiliki nilai paling rendah di sini, nilai minimum ya. Sementara cekung bawah itu dia memiliki nilai apa di sini? Dia memiliki nilai maksimum, gitu kan? Nah, nilai minimum didapat syaratnya jika turunan kedua untuk X-nya dia lebih dari 0 kan gitu. Sementara cekung ke bawah didapat jika ya nilai maksimal di sini ya. Ada nilai maksimalnya. Syarat nilai maksimal itu turunan kedua untuk X-nya kurang dari 0. Berarti syarat cekung atas pun sama, yaitu turunan kedua lebih dari 0. Cekung bawah syaratnya turunan kedua kurang dari 0. Kita tuliskan di sini gitu ya. Jenis kecekungan cekung atas syaratnya turunan kedua lebih dari 0. Cekung ke bawah syaratnya turunan kedua kurang dari 0. Oke. Berarti nomor 15 karena pertanyaannya adalah kecekungan, berarti kita harus mencari turunan kedua. Nah, soalnya di sini adalah fx sama dengan sin 2x plus 3x. Untuk mencari turunan kedua berarti kita cari dulu turunan pertamanya. Nah, kita turunkan dulu
Cari turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan berapa. Nanti setelah itu kita turunkan lagi ketemu f double aksen x atau turunan keduanya sama dengan berapa. Oke. Kita turunkan lagi. Kita turunkan dulu ya. Fx sama dengan sin 2x plus 3x. Turunan pertamanya, ini ada dua suku ya. Suku pertama, suku per-2. Ingat-ingat konsep dasar turunan. Turunkan semua sukunya. Ya. Nah, suku pertama, ini kan ini sin 2x. Sin 2x ya, kita turunkan. Ingat-ingat konsep trigonometri juga. Turunkan setiap unsurnya. Unsurnya di sini adalah sin dan 2x. Turunan sin adalah cos. Cos dari siapa? Nah, sinnya kan dari 2x, berarti cosnya pun sama dari 2x. Sinnya sudah diturunkan. Sekarang tinggal 2x-nya, unsur yang kedua. 2x-nya kita turunkan. Turunan dari 2x berapa? Kan 2, ya. Berarti kalikan 2. Ditambah, ya. Turunan dari 3x adalah 3. Sekarang kita sederhanakan. 2 kali cos, jadi 2 cos dari 2x. 2 cos 2x ditambah 3. Ini adalah turunan pertamanya. Turunan keduanya berarti ini sama, ini ada dua suku. Suku pertama, suku kedua. Berarti kita turunkan setiap sukunya. Kita turunkan dulu yang suku pertama. 2 cos 2x, turunannya apa? Nah, ingat-ingat konsep dasar turunan trigonometri. Turunkan setiap unsurnya kecuali koefisien atau konstanta dari trigonometrinya. Cos itu punya koefisien 2, berarti 2-nya tidak usah diturunkan, tetap tulis 2. Ya. Sekarang unsurnya adalah cos dan 2x. Cos dan 2x. Turunan cos itu apa? Min sin, ya, min sin. Turunan sin itu cos, turunan cos itu min sin. Cosnya dari 2x, berarti min sinnya juga dari 2x, sama. Tuh. Nah, unsur selanjutnya adalah 2x, ya. 2x kita turunkan, cari turunan dari 2x. Turunan dari 2x adalah 2, berarti kalikan 2. Ditambah, turunan dari 3 adalah 0. Suku yang kedua turunannya adalah 0. Turunan 3 itu kan bilangan. Diturunkan itu ketemunya 0. Setelah itu tinggal kita sederhanakan. 2 kali 2, hasilnya 4. 4 kalikan min sin, hasilnya min 4 sin. Min 4 sin dari 2x. Tambah 0, nggak usah ditulis. Oke. Turunan keduanya sudah ketemu. Selanjutnya apa? Ditanya adalah cekung bawah. Syarat cekung bawah yaitu turunan kedua kurang dari 0. Oke, berarti kita cari ya. Kita hapus dulu yang ini ya. Oke, nah, syarat cekung bawah, turunan kedua untuk x kurang dari 0. Kita substitusikan untuk turunan keduanya yaitu min 4 sin 2x ya, kurang dari 0. Ya, kita sederhanakan. Min 4-nya kita pindah ke kanan. Tapi sebelum pindah ke kanan, ingat-ingat hati-hati. Karena ini negatif, kita hilangkan negatifnya. Supaya hilang negatifnya berarti kalikan min 1. Oke, kedua ruas kalikan min 1. Min 4 kali min 1 hasilnya 4. 4 sin 2x. 4 sin 2x. Tandanya ikut dikalikan. Kurang dari kalikan negatif. Berarti tandanya berbalik. Ya, tandanya berkebalikan. Berubah. Tadinya kurang dari berarti berubah jadi lebih dari. 0 kalikan negatif jadi min 0. Min 0 kan nggak ada, tetap 0. Gitu. Jadi, kalau pertidaksamaan dikalikan negatif atau dibagi negatif, itu tandanya berubah. Kalau ini langsung dipindah ke kanan, 0 dibagi min 4. Kalian pasti akan salah. Kenapa? Tandanya tidak ikut dirubah. Ya, misal seperti ini. Min 4 sin 2x, langsung ditulis sin 2x gitu. Kurang dari 0 per min 4. Jadi sin 2x kurang dari 0. Salah. Kenapa? Karena nanti ya tandanya tidak berubah dia. Ya, hati-hati. Jadi kalau ada koefisiennya negatif di pertidaksamaan, kok pindah ruas, tandanya harus berubah. Tandanya kurang dari berubah jadi lebih dari gitu ya. Kita lanjutkan. Ini salah. Ya. Jadi 4 sin 2x lebih dari 0. Ya, 4-nya pindah ke kanan jadi pembagian. Jadi sin 2x lebih dari 0 bagi 4. Sin 2x lebih dari 0. 0 bagi 4 kan 0. Nah, ini kan kebalikan ini tandanya. Sin 2x kurang dari 0 kalau kalian tandanya nggak dirubah. Sementara kalau kalikan negatif atau dibagi negatif, tanda itu berubah. Yang dipakai yang ini yang benar. Oke? Nah, sekarang setelah itu gimana? Ini untuk penyelesaiannya kita gunakan persamaan trigonometri bentuk sinus ya. Ruas kiri sin berarti ruas kanan juga harus sin. Sin 2x lebih dari titik-titik ya. Sin berapa yang nilainya 0?
sin yang nilainya 0 adalah sin 0. Berarti sin 2x sama lebih dari ini ya, lebih dari sin 0. Oke? Karena sin tadi coret dengan sin ya. Penyelesaian atau solusi dari persamaan sinus ya. Yaitu ada 2 ya. Ada sini 2x ya. Berarti nanti 2x. Di sini alfanya itu 0 ya, alfanya 0, alfanya 0. Oke? Solusinya ya. 2x berarti kita pakai 2x ya, ruas kirinya 2x sama dengan 2x sama dengan itu. Solusi persamaan sinus ada 2, ingat-ingat. Alfa plus k kali 360 yang pertama, yang kedua adalah 180 min alfa plus k kali 360 dengan alfanya 0. Substitusikan ke sini. 2x sama dengan alfanya ganti 0. 0 ditambah k kali 360 derajat. Nah, karena di sini kita akan mencari nilai x-nya ya, berarti kita bagi 2 ini, 2x-nya supaya jadi x kan bagi 2. Ruas kiri bagi 2 berarti ruas kanan bagi 2 semua. Oke. 2x bagi 2 hasilnya x sama dengan 0 bagi 2 itu 0 ditambah k kali 360 bagi 2 itu 180. Ini sudah bentuk paling sederhana. Kalau sudah tinggal kita cek yang ruas kanan kita sederhanakan. Yang solusi kedua atau rumus keduanya 2x sama dengan 180 min alfa, alfanya 0 ganti 0. 180 min 0 tambah k kali 360. Di 2x sama dengan 180 kurangi 0 itu 180 ditambah k kali 360. Sederhanakan, kita bagi 2 ya, ini supaya jadi x, bagi 2, bagi 2, bagi 2. 2x bagi 2 hasilnya x sama dengan 180 bagi 2 itu 90 derajat ya. Ditambah k kali 360 bagi 2 itu 180 derajat. Ini rumus yang kedua. Ini sudah bentuk paling sederhana. Oke, berarti tinggal kita cek untuk k sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Solusinya tadi rumus paling sederhananya ini ya, ada 2. Kita cek untuk k sama dengan 0, 1, dan seterusnya ya. K sama dengan 0, substitusikan ke sini, x sama dengan 0 derajat tambah k-nya ganti 0 kali 180. Oke, 0 kali 180 itu 0, 0 tambah 0, 0. 0 apakah terletak di interval ini? Jawabannya iya, berarti dia memenuhi syarat. Gitu. Kalau memenuhi syarat berarti lanjut ke k yang berikutnya. Karena ini pakai sama dengan ya, berarti batas ikut ya, makanya ikut ini. K sama dengan 1, substitusikan ke sini, x sama dengan 0 derajat tambah k-nya ganti 1 kali 180. 1 kali 180 itu hasilnya 180 tambah 0, hasilnya 180. Apakah terletak di interval ini? Jawabannya iya, berarti dia memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat lanjut ke k yang berikutnya. K sama dengan 2. Substitusikan ke sini, x sama dengan 0 derajat tambah k-nya ganti 2 kali 180 derajat. 2 kali 180 itu hasilnya 360 ditambah 0. Hasilnya 360. Apakah terletak di interval ini? Ya, ini kan pakai sama dengan. 360 itu batas atasnya ikut karena dia pakai sama dengan ini, kurang dari sama dengan, berarti ikut. Berarti dia memenuhi syarat. Nah, kita lanjutkan ya. Karena dia 360 adalah batas atasnya, berarti semakin bawah kan semakin besar. K sama dengan 3 pasti akan lebih dari 360, makanya tidak usah kita cek. Oke? Kita langsung lanjutkan ke rumus yang kedua, yaitu x sama dengan 90 derajat plus k kali 180. Kita cek untuk k sama dengan 0. Substitusikan ke sini, x sama dengan 90 derajat tambah k-nya ganti 0 kali 180. 0 kali 180 itu kan 0. 0 tambah 90 hasilnya 90 ya. 90 derajat terletak di sini. Ya, berarti dia memenuhi syarat. Memenuhi syarat lanjut ke k yang berikutnya. Setelah k sama dengan 0 itu k sama dengan 1. Substitusikan, berarti x sama dengan 90 derajat ditambah k-nya ganti 1 kali 180. 1 kali 180 itu hasilnya 180 derajat. Jadi 90 derajat tambah 180 derajat hasilnya adalah 270 derajat. Apakah terletak di interval ini? Ya, berarti dia memenuhi syarat. Lalu memenuhi syarat lanjut ke k yang berikutnya, yaitu k sama dengan 2. Substitusikan ke sini ya. X sama dengan 90 derajat tambah k-nya ganti 2 kali 180 derajat. 2 kali 180 itu kan 360 ditambah 90, hasilnya 450 derajat. Apakah terletak di sini? Tidak ya, dia lebih dari 360, berarti dia tidak memenuhi syarat TMS gitu. Nah, berarti ya
dia batasnya atau stasionernya itu bukan stasioner tapi batasnya itu yang memenuhi syarat saja, yaitu 0 ya, tadi batasnya itu di 0, 90, 180, 270 dan 360. Nah, batas-batas ini kita gambar ya. Gambar, setelah itu gambar ya. Gambar tadi batasnya 0, 90, 180, 270 dan 360. Kemudian setelah digambar ya, ingat-ingat ini bukan stasioner ya, ini hanya batas saja. Karena kita pakainya turunan kedua ya. Kalau stasioner kan turunan pertama. Oke. Ini batasnya sudah kita gambar. Dan setelah itu ini kan lebih dari dan kurang dari. Lebih dari 0 kan artinya positif, kurang dari 0 artinya negatif. Berarti kan kita harus menentukan daerah mana yang positif dan daerah mana yang negatif. Untuk menentukan daerahnya berarti kita harus uji titik ya. Titik ujinya kita ambil yang di sini aja, yang sudut istimewa. Yang di sini boleh nggak? Boleh. Tapi kan di sini sulit ya, karena bukan sudut istimewa. 0 sampai 90 derajat kan sudut istimewa. Kita ambil yang gampang, misal 45 derajat ya. Mau ambil 30 derajat ya boleh. Mau ambil 60 derajat ya boleh, terserah ya. Titik uji, yang penting jangan batasnya, jangan 0 dan jangan 90 ya, di antaranya saja. Kita ambil 45 derajat titik ujinya ya. Nah, setelah itu kita substitusikan, karena bicaranya adalah turunan kedua, berarti kita substitusikan ke turunan keduanya. X sama dengan 45 derajat, substitusikan ke turunan keduanya, yaitu F double aksen X, tadi kita hitung ya, sama dengan min 4 sin 2X, turun keduanya tadi sudah kita hitung. Substitusikan X-nya ganti 45 derajat, berarti F double aksennya untuk X-nya 45 derajat sama dengan min 4 sin 2, X-nya ganti 45 derajat. Sederhanakan, min 4 sin 2 kali 45 itu 90 derajat ya. Sin 90 itu 1, jadi min 4 kali 1. Min 4 kali 1 hasilnya adalah min 4 itu. Min 4 adalah negatif. Negatif berarti kurang dari 0. Oh, jadi turunan keduanya kurang dari 0. Kurang dari 0 itu artinya cekung ke bawah. Oke, cekung ke bawah. Berarti daerah sini negatif ya, negatif. Oke, ingat-ingat. Kalau di sini bentuknya adalah sin ya, sin, maka dia berlaku selang-seling tidak? Nah, dia kan tidak melekos, maka bisa selang-seling apa enggak? Bisa ya, sin berarti min plus gitu ya, min plus gitu. Karena di sini dia adalah sin saja, bukan yang dilihat, maaf ya, yang dilihat bukan fx-nya di sini. Jangan dilihat ini. Untuk menentukan selang-seling itu ditentukan dari turunan keduanya. Karena kita bicaranya adalah turunan keduanya tadi kan. Tadi ketemunya negatif. Oh, itu kan dari hasil turunan keduanya. Berarti dia turun keduanya. Dia sini fungsinya itu kan cuma sin, tidak ada penjumlahan. Kalau bentuknya ini sin 2x, misal turunan keduanya ketemunya sin 2x plus 3x gitu. Kan ada penjumlahannya di sini. Berarti dia tidak berlaku selang-seling. Tapi kalau di sini ya, yang turunan keduanya min 4 sin 2x saja tanpa ditambah, misalnya min 4 sin 2x tambah 3, berarti nggak berlaku selang-seling. Nggak min plus enggak. Nanti kalian harus uji titik semua daerahnya itu kalau ada penjumlahannya di sini. Ya. Atau misal penjumlahan misal dengan suatu bilangan min 4 sin 2x plus 1 gitu. Itu pun nggak berlaku selang-seling, harus uji titik semua. Apalagi kalau min 4 sin 2x plus cos misal, tambah cos, maka pun sama, tidak berlaku selang-seling, harus diuji titik semua. Karena ini adalah cuma sin saja ya, maka dia berlaku selang-seling. Oke. Tadi untuk 45 derajat itu negatif. 45 derajat di sini itu negatif. Karena ini cuma sin berarti selang-seling. Min plus. Oke. Ditanya adalah cekung ke bawah. Interval cekung bawah yaitu ketika kurang dari 0 atau negatif. Yang negatif mana? Ini. Nah, ini cekung ke bawah, ini cekung ke bawah ya. Ini positif berarti cekung ke atas. Ini cekung ke bawah ya, negatif. Positif cekung ke atas ya. Interval cekung ke bawah yaitu antara 0 sampai 90 dan 180 dan 270. Ada dua ya. Interval cekung bawah adalah X lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat, atau X-nya lebih dari 180 derajat, kurang dari 270 derajat. Jawabannya yang mana? Nah, kalau ada dua-duanya ya pilih yang itu. Nah, kalau nggak ada ya salah satu saja. Yang ada yang mana? Oh, ini 0 sampai 90.
Oke, jawabannya adalah yang D seperti itu. Nah, semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Kalau masih belum paham, silahkan ulangi lagi video kali ini. Intinya adalah cekung ke atas itu syaratnya turunan kedua lebih dari 0, cekung ke bawah itu syaratnya turunan kedua kurang dari 0. Nanti cari batasnya. Setelah ketemu batasnya, gambar ya. Setelah gambar uji titik ya. Uji titik nanti ketemu hasilnya negatif berarti dia kurang dari 0, berarti cekung ke bawah ya. Kalau hasilnya positif berarti dia cekung ke atas seperti itu. Oke? Oke, kita lanjutkan ke nomor berikut. Nomor 16, untuk X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Pada interval berapa fungsi fx sama dengan sin 2x ditambah 2x kuadrat plus x cekung ke atas. Ini pun sama, ini masih tentang kecekungan. Masih sama seperti soal nomor 15. Kalau soal nomor 15 ditanya adalah cekung ke bawah, ini ditanya cekung ke atas. Tadi syaratnya jenis kecekungan ya. Cekung atas syaratnya jika turunan keduanya lebih dari 0. Cekung ke bawah itu jika turunan keduanya kurang dari 0. Oke. Nah, karena ini ditanya tentang kecekungan, berarti kita harus menentukan turunan kedua ya. Langkahnya sama seperti nomor 15. Tulis soalnya fx sama dengan sin 2x plus 2x kuadrat plus x. Oke. Kita cari turunan pertamanya dulu. Untuk menentukan turunan kedua kan cari turunan pertama, kemudian nanti turunkan lagi ketemu turunan keduanya. Turunan pertamanya di sini ada 3 suku ya. Nah, fx-nya suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Untuk mencari turunannya berarti turunkan setiap sukunya. Suku pertama kita turunkan dulu. Sin 2x turunannya adalah unsurnya di sini sin dan 2x. Turunan sin itu cos ya. Cos dari 2x gitu kan. Sinnya sudah diturunkan, berarti tinggal 2x-nya kita turunkan. Turunan dari 2x itu 2, berarti kalikan 2. Tambah nih 2x kuadrat diturunkan, 2-nya ke depan kan, 2 kali 2 ya, 2-nya pangkatnya turunkan, 2 kali 2x pangkatnya kurangi 1, pangkat 2 kurangi 1 kan pangkat 1, jadi 2 kalikan 2x gitu, ditambah turunan dari x, turunan x itu kan 1, tambah 1, nah kita sederhanakan, cos kalikan 2, jadi 2 cos dari 2x tambah 2 kali 2 itu 4, tambah 4x tambah 1. Nah, ini turunan pertamanya. Kemudian turunan keduanya, berarti ini kita turunkan. Ini ada 3 suku lagi. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Turunkan semua sukunya. Kita turunkan dulu dari suku pertama. Suku pertama itu 2 cos 2x. Unsurnya adalah cos dan 2x. Koefisien kan tidak usah diturunkan. Berarti kita tuliskan tetap 2. Turunan cos, ya. Turunan cos itu min sin. Turunan sin itu cos, turunan cos itu min sin. Berarti min sin dari siapa? Dari 2x. Nah, cosnya sudah diturunkan, 2x-nya kan belum diturunkan. Berarti kita cari turunannya. Turunan dari 2x adalah 2. Berarti kalikan 2. Ditambah turunan 4x. Turunan 4x itu 4. Berarti tambah 4. Tambah turunan 1 itu 0. Berarti tambah 0 gitu. Oke, kita sederhanakan. 2 kali min sin. Jadi min 2 sin dari 2x gitu. Dikalikan 2 lagi, ini kan 2 kali 2, 4 ya. 4 kali min sin, jadi min 4 sin 2x. Gitu. Ditambah 4, tambah 0, nggak usah dicatat ya. Oke, ini turunan keduanya sudah ketemu. Kemudian setelah itu, ya, kita cari batasnya. Syarat cekung atas, itu turunan kedua lebih dari 0. Ya, turunan keduanya ini. Kita tuliskan. Min 4 sin 2x plus 4 lebih dari 0. Oke. Nah, kita sederhanakan berarti 4-nya pindah ke ruas kanan gitu kan. Jadi min 4 sin 2x lebih dari min 4. Nah, ingat-ingat ini. Ini sinnya itu negatif kan. Nah, tandanya supaya negatifnya hilang, ingat-ingat, hilangkan dulu ya biar nggak lupa. Soalnya kalau nggak dihilangkan dulu nanti tandanya nggak berubah kalian ya. Sok lupa. Berarti kalikan negatif dulu, kalikan negatif 1 semua ya. Atau kalau nggak dikalikan negatif semua 1 semua ya langsung pindah ruas boleh. Yang penting tandanya dirubah ya, ingat-ingat. Kalau negatif perkalian negatif pindah ruas kok jadi pembagian negatif ya. Kalau dikalikan negatif tanda berubah, dibagi negatif pun tanda berubah. Min 4 pindah ke kanan kan jadi pembagian. Sin 2x berarti min 4 bagi 4, pembagian dengan negatif pertidaksamaan. Kok dibagi negatif tandanya berubah gitu.
Makanya berubah, tadinya lebih dari jadi kurang dari. Min 4 kan negatif, pindah ke kanan kan jadi pembagian, dibagi negatif ini min 4. Nah, karena dibagi negatif tanda berubah jadi kurang dari. Sin 2x kurang dari min 4 bagi 4 kan hasilnya 1 ya, kurang dari 1. Oke, ini supaya bisa diselesaikan berarti ruas kirinya sudah sin, berarti ruas kanannya harus sudah dalam bentuk sin. Sin 2x kurang dari sin berapa ya, nilainya 1. Nah, sin 90, berarti sin 2x kurang dari sin 90. Ini memuat x, berarti alfanya ini ya, yang 90 derajat. Alfanya 90 derajat. Oke, setelah itu kita tentukan batasnya. Nah, ini menggunakan persamaan sinus ya. Solusi persamaan sinus. Ini coret ya, sin dan sinnya. Berarti ini 2x ya, bicaranya 2x. 2x sama dengan karena sini 2x gitu. Solusi persamaan sinus yaitu alfa plus k kali 360 derajat dan 180 min alfa plus k kali 360 derajat. Alfanya 90 derajat, substitusikan ke dua rumus ini ya. 2x sama dengan alfanya ganti 90 derajat tambah k kali 360 derajat. Sederhanakan supaya jadi x berarti bagi 2. Bagi 2 semua, ruas kiri bagi 2, ruas kanan bagi 2. Oke. 2x bagi 2 hasilnya x sama dengan 90 derajat bagi 2 itu 45 derajat. Ditambah k kali 360 derajat bagi 2 itu 180 derajat. Ini adalah rumus pertama. Sudah bentuk paling sederhana, sudah x sama dengan, berarti kita tinggal sederhanakan rumus yang kedua yaitu 2x sama dengan 180 kurangi 90 ya, alfanya kan 90. Oke, ditambah k kali 360 derajat. Sederhanakan 2x sama dengan 180 kurangi 90 itu 90 derajat tambah k kali 360. Oke, ini 2x supaya jadi x berarti bagi 2, ruas kiri bagi 2, ruas kanan bagi 2 semua. Bagi 2, bagi 2, bagi 2 ya. 2x bagi 2 hasilnya x sama dengan 90 derajat bagi 2 itu 45 derajat ditambah k kali 360 derajat bagi 2 itu 180 derajat. Nah, ternyata dua rumus ini, rumus yang pertama dan rumus yang kedua itu bentuk sederhananya adalah sama. Oleh karena ini adalah satu rumus, hitung satu rumus saja karena kembar, solusinya pun pasti kembar nanti. Oke, jadi rumusnya kita tuliskan satu saja ini. X sama dengan 45 derajat tambah K kali 180 derajat. Nah, setelah itu kita tentukan batasnya, X batasnya. Nah, tadi kan ini rumusnya, berarti kita cek untuk K sama dengan 0, 1, dan seterusnya. Untuk K sama dengan 0, substitusikan ke sini. X sama dengan 45 derajat tambah K-nya ganti 0 kali 180 derajat. 0 kali 180 itu kan hasilnya 0 tambah 45 derajat. Apakah 45 derajat terletak di interval ini? Jawabannya iya, berarti dia memenuhi syarat. Kita lanjut, kalau memenuhi syarat ke K yang berikutnya yaitu K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya kita substitusikan ke sini. X sama dengan 45 derajat tambah K-nya ganti 1 kali 180. 1 kali 180 itu hasilnya 180 ditambah 45 derajat, hasilnya adalah 225. Dia apakah terletak di sini? Jawabannya iya, berarti dia memenuhi syarat. Oke, setelah memenuhi syarat berarti kita cek untuk K yang berikutnya yaitu K sama dengan 2. Substitusikan ke sini ya. X sama dengan 45 derajat tambah K-nya ganti 2 kali 180. 2 kali 180 itu 360 tambah 45. Oke, hasilnya 405 derajat. 405 derajat apakah terletak di interval ini? Jawabannya iya, berarti dia tidak memenuhi syarat, maaf ya. 405 itu kan lebih dari 360, berarti tidak terletak di sini. Dia tidak memenuhi syarat. Oke. Setelah itu ya, batasnya sudah ya, batasnya adalah yang memenuhi syarat saja yaitu 45 derajat dan 225 derajat. Sekarang kita gambar batasnya ya, 45 derajat dan 225. Oke. Kemudian setelah itu kita langkah selanjutnya apa? Uji titik. Kita ambil titik yang sudut istimewa saja yang gampang. Ya. Itu 0 ya, di sini 90. Oh, di sini ada lagi misal 360. Kenapa kok di sini Kakak uji titik semuanya? Semua daerah diuji titik. Karena ya, tadi turunan keduanya, dilihat turunan keduanya, bentuknya bukan cuma sin saja, tetapi ada penjumlahan dengan 4. Ingat-ingat, kalau sin saja itu berlaku selang-seling.
plus min plus. Kalau cos saja juga berlaku selang-seling, plus min plus gitu dan seterusnya misal ya. Tetapi di sini sinnya itu ditambah, ada operasi penjumlahan dengan 4. Oleh karenanya nggak bisa uji titiknya satu daerah saja, harus keseluruhan diuji titik setiap daerahnya. Daerahnya misal daerah 1, 2, 3. Daerah 1 kita ambil uji titiknya itu 0 derajat. Daerah 2 yang antara 45 sampai 225 itu kita ambil 90 derajat yang gampang ya. Mau ambil 60 ya boleh. Yang lebih dari 225 kita ambil 360. Nah, oke ya. Kita cek ke sini ya. F double aksen untuk X-nya 0 derajat ya. Turunan kedua untuk X 0 derajat, substitusikan ke sini ya. Maka X-nya ganti 0 derajat sama dengan min 4 sin 2 kalikan 0 ditambah 4 ya. X-nya ganti 0 sama dengan min 4 sin 2 kali 0 itu kan 0, sin 0 tambah 4. Sin 0 itu kan 0, jadi min 4 kalikan 0 tambah 4. Min 4 kali 0 itu kan 0 tambah 4. 0 tambah 4 itu 4. 4 itu ternyata dia positif. Kalau positif berarti dia lebih dari 0. Turunan keduanya lebih dari 0 berarti dia cekung ke atas. Oh, gitu. Ya. Kemudian untuk X sama dengan 90 derajat, substitusikan ya. Min 4 sin 2 kali 90 derajat tambah 4 itu sama dengan min 4 sin 2 kali 90 itu 180 derajat ditambah 4. Sin 180, ingat-ingat, nah, 180 kan kebalikannya 0 ya. Sin 0 itu 0, sin 180 berarti min 0. Min 0 kan nggak ada, tetap 0 berarti. Min 4 kali 0 tambah 4. Min 4 kali 0 itu 0, tambah 4, hasilnya 4. 4 itu ternyata positif, berarti untuk daerah yang kedua pun, yang di sini, dia hasilnya positif, yaitu turunan keduanya positif kan lebih dari 0, berarti dia cekung ke atas gitu. Kemudian untuk X sama dengan 360 derajat. X sama dengan 360 derajat kita substitusikan di sini ya ke double absennya atau turunan keduanya, yaitu min 4 sin 2 kali 360 derajat plus 4. Itu X-nya ganti 360 derajat gitu ya. Sama dengan min 4 sin 720 derajat plus 4 gitu ya. Oke, kita sederhanakan sama dengan min 4 sin 360 itu kan sama aja 0 ya. Kalau digambar kayak gini ya. Kalau digambar di sini misalnya ya. 0, 90, 180, 270 kan kembali lagi ke 360 gitu ya. Maka 0 360 ini bisa kita ganti 0. 0. 2 kali 0 ya 0. Berarti sin 720 itu kan sama aja 0, sin 0 gitu kan. Min 4 sin 0 tambah 4. Sin 0 itu 0 ya. Berarti min 4 kali 0 tambah 4. Min 4 kali 0 itu 0. 0 tambah 4 itu 4. Jadi 4 itu kan positif. Maka turunan keduanya pun positif, berarti lebih dari 0. Berarti cekung ke atas. Oh, ternyata ke semua daerahnya itu positif. Sini positif, sini positif, sini positif. Nah, ketahuan kan? Ternyata dia tidak selang-seling. Coba kalau kalian tadi uji titiknya cuma satu titik, pasti salah. Selang-seling plus, min, plus, salah. Ya, jadi hati-hati. Dilihat turunan keduanya ketika uji titik. Ya. Fungsinya di sini dia bukan cuma sin saja, tetapi dia muat penjumlahan dengan 4. Ya. Kalau muat penjumlahan berarti dia tidak berlaku selang-seling. Harus uji titik semua daerah gitu. Oke? Nah, kalau misal ditambah cos, min 4 sin 2x plus cos berapa gitu. Itu pun harus dicek semua daerahnya, uji titik semua daerah. Kecuali di sini 4-nya nggak ada, cuma min 4 sin 2x gitu. Oh, berarti berlaku selang-seling karena cuma sin saja. Atau misal min 4 cos 2x itu pun berlaku selang-seling. Kalau min 4 tan 2x itu juga nggak berlaku selang-seling, harus di uji titik semua daerah gitu ya. Oke, semoga adik-adik paham. Berarti kita lanjutkan. Berarti ini dia cekung ke atas di mana? Nah, di interval cekung ke atasnya untuk semuanya cekung ke atas. Di sini cekung ke atas karena positif, turunan keduanya berarti kan lebih dari 0. Cekung ke atas juga karena positif, turunan keduanya lebih dari 0. Ini positif berarti turunan keduanya lebih dari 0, berarti cekung ke atas juga. Berarti untuk setiap daerah itu cekung ke atas. Nah, tetapi ini kan nggak boleh. Ini kan batasnya. 45 dan 225 itu kan batas. Apakah batas itu masuk ke cekung ke atas?
Ya enggak. Nah, batas ini kalau disubstitusikan kan sama dengan 0. Sama dengan 0. Enggak lebih dari 0 atau kurang dari 0. Batas itu ya yang daerah membatasi antara yang positif dan negatif itu kan. Ini juga enggak positif, ini enggak negatif itu. Ini sama dengan 0. Batas itu enggak ikut ya. Berarti jawabannya adalah semua X itu memenuhi ya, kecuali ya, berarti X-nya nggak boleh 45 derajat, berarti X-nya tidak boleh sama dengan 45 derajat, dan X-nya tidak boleh sama dengan 225 derajat gitu. Semua X memenuhi. Untuk semua X elemen bilangan real ya, semuanya memenuhi kecuali ya, kecuali yang nggak boleh itu X-nya tidak boleh 45 derajat dan X-nya tidak boleh sama dengan 225 derajat gitu. Jawabannya adalah yang E gitu, karena semuanya cekung ke atas, yang nggak boleh hanya batasnya saja gitu. Itu ya, semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good, kita lanjutkan. Oh ternyata udah selesai ya. Kalau belum paham silahkan ulangi lagi video ini. Kalau sudah paham, good ya, berarti kalian sudah siap untuk penilaian akhir semester. Semoga hasilnya memuaskan gitu ya. Itu saja dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar. Kalau tidak ada, kakak akhiri ya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.